Selamat malam Medan. Oke, plus. Terima kasih. Terus terang kalau dibilang pakarnya justru saya yang banyak belajar dari Anda Bapak Ibu. Malam ini saya ngelihat banyak sekali New 15 Planner, Silver Planner, Gold Planner. Terus terang ngelihat semangat Anda, saya pengen kalau bisa malam ini saya pulang ke Padang nih. Ya. Karena terus terang, betul Bapak Ibu. Terus terang justru saya merasa belajar malam ini. Belum 10 menit saya berada di ruangan ini, saya justru saya merasa paling banyak belajar malam ini. Ya. Sekali lagi aplaus buat Anda semua. Baik, beberapa hari yang lalu saya sering sekali mendengar bahwa kota Medan omsetnya meledak drastis katanya Bapak Ibu. Ya, stokis penuh, VS penjualannya drastis, tiketnya luar biasa. Dan ternyata setelah lihat Anda yang maju ke depan, saya baru tahu ternyata biang keroknya pasti di ruangan ini semua. Ya. Anda semua Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda nggak percaya, kita bisa coba. Habis ini misalkan Pak Sadra minta kita kunci pintunya, sebulan nggak boleh keluar. Ya, dijamin omset Medan bulan depan pasti turun. Ya. Karena penghasil omsetnya pasti Anda semua. Oke, Bapak Ibu, malam ini saya tidak akan mengajari Anda sebenarnya. Anda sudah punya leader yang luar biasa, ada Pak Adi Gunawan, ada Pak Yasin, ada Pak Leonard Sarjono, ada Pak Sadra. Ya, mohon aplaus buat leader-leader kita semua. Pertama, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat buat Anda yang sudah maju sebagai 15 planner. Anda sudah mengejar. Mungkin tadi Anda masih ada yang mengejar 15 kali presentasi, mungkin tadi ketemu Satam, Anda presentasi. Siapapun Anda presentasi, Anda mengejar. Ya, luar biasa para 15 planner, orang-orang yang betul-betul komitmen. Banyak orang di luar sana, mereka katakan, saya pengen sukses Pak. Saya pengen, nangis-nangis lah ya, katanya kan kayak nangis film India ya. Betul-betul pengen sukses, tapi mereka tidak melakukan apapun. Tapi Anda terbukti Anda melakukannya, Anda kerja keras, Anda komitmen dan impian Anda. Aplaus sekali lagi buat Anda Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita sudah sering mendengar bahwa bisnis ini seperti antrian tiket bioskop. Pernah dengar? Ya. Bahwa kalau yang depan kita sudah dapat tiketnya, kemudian mereka akan pindah. Orang tersebut akan pindah keluar dari antrian dan yang belakangnya akan maju selangkah. Ya. Nah, saat ini mungkin di upline Anda sudah mencapai bintang 8, upline Anda sudah menjadi bronze lion, sudah menerima rewardnya, Pak Adi Gunawan sudah menerima rewardnya. Ya, artinya kalau Anda tetap di antrian, Anda pasti nggak nerima rewardnya Bapak Ibu? Pasti, ya sudah siapin garasi belum ngomong-ngomong? Ya, kalau Anda sudah pasti nerima rewardnya, artinya ya perlu disiapkan garasinya Bapak Ibu. Artinya selama Anda tidak pernah keluar dari antrian, mercy pasti Anda dapatkan nggak Bapak Ibu? Pasti. Ya. Artinya pertanyaannya apakah bulan depan Anda masih hadir nggak di exclusive meeting ini? Apa Anda masih hadir? Anda lihat tadi yang silver planner, gold planner, wah wajahnya lebih sumringah lagi. Ya senyumnya Anda lihat, apalagi sekarang akhir bulan, bonusnya pasti udah terima. Ya kelihatan tuh, kelihatan wajah-wajahnya itu, waduh duit-duitnya enak sekali. Ya, nah orang-orang tadi Anda bisa belajar buat Anda yang new, Anda bisa belajar dari para silver planner, gold planner Bapak Ibu. Nah malam ini sekali lagi saya tidak akan mengajari, saya hanya akan bercerita hal-hal yang pasti sudah diketahui oleh para upline Anda. Saya ceritakan beberapa pengalaman selama menjalankan usaha ini. Saya mulai usaha ini di Bandung waktu masih mahasiswa. Jurusan saya fisika dan sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya dengan bisnis ini, betul nggak? Ya, fisika marketing sampai hari ini nggak pernah ada. Ya, Einstein pun nggak pernah menemukan yang namanya fisika marketing. Tapi beruntungnya karena kita punya support system yang luar biasa, kita punya unicorn, semua orang pun bisa Bapak Ibu. Mohon aplaus buat unicorn. Oke, saya ingin bertanya, siapa di antara Anda yang sebelum menjalankan usaha ini sudah pernah menjadi bintang 8 sebelumnya? Ada nggak? Siapa yang pernah terima reward minimal sekali aja sebelum jalanin bisnis ini? Ya, rata-rata pasti tidak pernah, betul? Ya, namanya juga kita belajar hari ini justru kita untuk bisa menjadi bintang 8, bronze lion, terima reward dan seterusnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, justru karena kita belum pernah makanya kita perlu belajar. Nah, kita belajar kalau menurut Robert Kiyosaki, Anda sudah pernah baca buku ini, saya sengaja bawa buku ini Business School. Ya, buku ini buku yang luar biasa sekali. Saya menganjurkan buat Anda yang belum pernah baca buku ini buku dahsyat Bapak Ibu. Di buku ini dijelaskan kenapa bisnis pemasaran jaringan potensinya luar biasa. Kenapa seorang Robert Kiyosaki menganjurkan bahwa sebaiknya untuk membangun aset yang paling gampang jangan kalah bisnis pemasaran jaringan. Di OPP kita juga sudah tahu, betul nggak? Ya, ngomong-ngomong Robert T. Kiyosaki tahu nggak T-nya apa? Kata teman kos saya itu katanya Robert Tampu Bolon Kiyosaki, katanya. Orang Medan ternyata katanya. Oke. Nah
Bapak Ibu, bisnis ini karena kita belum pernah, sama-sama belum pernah terima reward, kita belum pernah jadi bintang 8, kita memulai dari hal yang baru. Untuk memulai hal yang baru, kita perlu belajar pada orang yang sudah melewatinya. Ya, kita beruntung sekali sebenarnya dengan adanya unicorn. Unicorn dibuat berdasarkan pengalaman. Beda sekali Bapak Ibu, banyak di sana, di luaran sana, itu seminar-seminar yang ngajarin mereka dengan teori tok, betul? Banyak sekali. Mereka jualan, Anda lihat aja iklan di koran Kompas atau di iklan mana. Seminar motivasi ini, seminar motivasi itu. Saya pernah ikutan beberapa kali seminar seperti itu dan terus terang saya bingung. Setelah ikut seminar tersebut, justru bingung. Oke semangat, wah semangat sekali. Panas kepala, wah pengen sukses. Tapi setelah itu mau ngapain? Kita nggak pernah tahu, betul nggak? Berbeda dengan unicorn. Begitu Anda hadir di seminar-seminarnya, pertemuan-pertemuan, vision seminar, IMNDT dan sebagainya, Anda semangat. Tapi Anda tahu berikutnya apa yang harus Anda lakukan. Nah, Robert Kiyosaki juga mengatakan, di buku ini dikatakan bahwa yang paling berat itu adalah perpindahan kuadran. Betul secara administratif, ketika kita tanda tangan formulir, kita otomatis pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Ya, secara administratif betul, tapi secara pola pikir tidak otomatis Bapak Ibu. Ya, Robert Kiyosaki mengatakan biasanya butuh waktu sekitar 5 tahun. Wow, lama sekali. Padahal Pak Luis juga dalam waktu kurang dari 2 tahun juga udah dapat BMW. Betul? Tapi itu luar biasa efisiensi. Tapi untuk memudahkan pola pikir, untuk perpindahan kuadran, saya ingin bacakan di sini Robert Kiyosaki mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Saran saya bagi kebanyakan orang adalah ambillah keputusan mantap untuk memberi waktu kepada prosesnya paling sedikit 5 tahun. Nah kata Robert Kiyosaki, ketika saya mengatakan ini, saya mendengar banyak orang mengeluh. Jadi kalau 5 tahun tampak seperti selama-lamanya, maka lakukanlah selama 6 bulan. Tetapi setelah Anda bersedia, nah ini yang penting sekali, lakukanlah apapun yang mereka sarankan agar Anda lakukan. Yang dimaksud mereka adalah mentor Anda atau upline Anda. Hadirilah setiap pertemuan, semua tahap pelatihan, dan semua pertemuan besar. Alasan saya menyarankan ini adalah karena Anda ingin mulai pindah lingkungan secepat mungkin. Setelah Anda pindah lingkungan, maka sudut pandang Anda mulai berubah. Jadi Bapak Ibu, unicorn sudah tepat sekali menganjurkan Anda untuk mengejar pertemuan yang nama exclusive meeting, vision seminar, corridor meeting, corridor weekend, dan sebagainya. Kenapa? Robert Kiyosaki pun tahu Bapak Ibu, bahwa itu yang paling penting adalah perpindahan pola pikir kita. Banyak orang kenapa tidak sukses di usaha ini? Mereka mengerjakan pekerjaan kuadran B katanya, tapi mereka menggunakan pola pikir kuadran kiri, employee atau self-employee, sehingga susah sekali. Mereka ingin menggunakan hal-hal yang jaminan kerja dan sebagainya. Padahal di bisnis ini kita tidak bicara hal tersebut, kita bicara yang namanya kebebasan, betul nggak? Itu hal yang paling penting. Itulah kenapa kita semakin banyak bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang disebut seperti unicorn ini. Ya. Kemudian, kenapa butuh proses? Yang pertama, belajar tersebut adalah butuh proses. Belajar merupakan proses fisik. Contoh, kalau kita belajar berenang, seandainya hari ini saya mau belajar berenang, saya bisa saja belajar buku teori yang tebalnya 500 halaman. Tapi begitu saya nyemplung, apakah dijamin saya bisa langsung berenang? Tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada proses fisik yang harus kita lalui. Nah hal yang sama terjadi dengan kita di bisnis ini. Banyak sekali orang, terutama para melankolis terutama, saya dulu juga seperti itu. Ketika menjalankan usaha ini, baca bukunya dulu, ya, baca tekniknya dulu. Kalau perlu ikut seminar teknik presentasi yang mantap, ya, bagaimana caranya, tapi begitu di lapangan, Anda mulai kerepotan. Kenapa? Prosesnya harus tetap dilalui Bapak Ibu. Teori betul, tapi proses pengalaman fisik kesakitan tersebutlah yang harus kita lewati. Ya, begitu ditolak, justru itulah pendidikan yang sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa banyak orang tidak berhasil di lapangan pekerjaan? Padahal waktu kuliahnya mereka mungkin punya IP yang tinggi sekali. Kenapa? Karena teorinya, ketika di teori mereka tidak melakukan yang namanya proses fisik tadi, kesakitan tersebut. Robert Kiyosaki mengatakan, banyak ahli pendidikan mengatakan bahwa kurva pendidikan itu seperti ini, eksponensial, di mana semakin banyak ilmu Anda akan mengalami semakin tinggi karir Anda. Padahal yang dimaksud dengan kurva belajar sebenarnya seperti kurva burung katanya, ya, di mana Anda seekor burung, kalau ini adalah rantingnya, dia nggak langsung terbang Bapak Ibu, tapi mengalami proses jatuh dulu, kemudian baru bisa terbang lagi. Jadi kurvanya seperti ini, ya. Nah itu yang terjadi di bisnis ini, betul nggak? Ketika Anda pertama kali presentasi, siapa yang pertama? 10 kali presentasi atau yang 15 kali presentasi, 15-15-nya diterima? Boleh angkat tangan? Enggak pernah, artinya Anda sudah berada di kurva yang benar Bapak Ibu. Anda belajar dari proses yang benar, monoplos buat Anda semua.
Nah yang kedua, dikatakan bahwa kita perlu menghapus memori lama. Ya, selama ini kita masih selalu ingat dengan, aduh takut ditolak, takut gagal, betul? Nah semakin Anda banyak melakukan, semakin Anda banyak ditolak, itu rasa penolakan itu udah hilang Bapak Ibu. Anda misalkan coba deh, Anda misalkan minumlah minuman atau tanaman yang pahit sekali, ramuan yang pahit sekali. Ya, kalau Anda sudah nyoba sekali, itu nggak enak sekali rasanya. Coba yang kedua, coba yang ketiga, Anda sudah nyoba 30 kali udah nggak pahit lagi, dijamin. Kenapa? Karena yang namanya mekanisme tubuh manusia, itu kalau mengalami hal yang berulang-ulang, itu ada sifat imunitas, kekebalan. Ya, nah hal yang sama terjadi pada Anda Bapak Ibu, pada kita semua. Kalau kita ditolak terus kebal, udah nggak mempan, tolak gitu. Ya, setiap Anda presentasi Anda justru mencari penolakan. Anda bisa tanya pada leader-leader Anda. Kenapa para leader-leader Anda bisa cepat sekali naik peringkat, omsetnya besar? Karena mereka udah kebal ditolak. Ya. Nah, hal tersebut yang harus kita lalui. Nah, yang ketiga, kita butuh di dunia ini selalu ada yang namanya hukum proses. Ini yang tidak pernah kita bisa lewati Bapak Ibu. Yang namanya hukum tidak pernah bisa kita lewati. Contoh, Anda mungkin pernah dengar sebuah cerita sekelompok mahasiswa jurusan biologi. Mereka meliti yang namanya kupu-kupu. Ya, mereka sangat tertarik. Kupu-kupu kan indah sekali, betul? Ya, kupu-kupu indah. Mereka tertarik sekali melihat kupu-kupu awalnya adalah semacam ulat ya. Ulat di dalam kepompong ya, semacam ulat sutra. Nah, kemudian si ulat tersebut pasti akan berusaha keluar dengan susah sekali. Nah, sekelompok mahasiswa tersebut melihat susah sekali untuk keluar, kasihan ya. Karena melihat proses, waduh kasihan sekali, keluar perlahan-lahan, kasihan dan lama. Ya, butuh proses, kadang kita nggak sabaran untuk melihat tersebut. Nah, si mahasiswa tersebut juga melakukan hal yang sama, dia nggak sabaran, dia bilang sama profesornya, "Prof, bagaimana kalau kita tarik saja? Kasihan Prof, capek-capek ya, kasihan, kita percepat saja prosesnya." Ya, akhirnya si profesornya bilang, "Ya sudah, coba saja." Akhirnya mahasiswa tersebut menarik keluar ulat tersebut, kepompong tersebut dari cangkangnya tadi, dari kulitnya tadi, dan apa yang terjadi? Memang betul keluar, tapi nggak nyampe sekitar 15 detik, akhirnya ulat tersebut mati. Tidak menjadi kupu-kupu Bapak Ibu. Nah seperti itulah di bisnis ini. Banyak orang yang tidak mau melewati prosesnya. Banyak orang yang kalau bisa sih hari ini bergabung, besok terima reward. Ya. Banyak nggak seperti itu? Saya pengen sih Janintiasi, pernah nggak Anda ketemu prospek? Saya pengen sih Janintiasi, siapa sih yang nggak pengen sukses? Tapi ditolaknya itu loh nggak kuat. Ya. Banyak yang seperti itu. Ya. Nah Bapak Ibu, tidak ada yang namanya bisa kita mengalahkan yang namanya hukum alam. Hukum proses di bisnis tetap harus kita lewati. Nah kemudian kalau kita bicara masalah belajar, kira-kira hal apa yang paling kita miliki, yang paling betul-betul kita kuasai Bapak Ibu dari kecil? Menyontek. Betul? Setiap manusia punya kemampuan yang paling luar biasa adalah menyontek. Ya, dari lahir kita sudah menyontek bahasa orang tua kita, lingkungan kita, semuanya. Kita betul-betul belajar dari meniru. Semua manusia itu belajar dari meniru. Anda pernah dengar lelucon nggak? Waktu saya kecil sering dengar seperti ini. Ada seorang kakak sepupu saya bilang gini, waktu itu saya masih kecil, masih kelas 2 SD. Ya. Dia bilang gini, di London itu anak kecil udah pintar bahasa Inggris katanya. Saya waktu itu namanya juga anak kecil, dibohongin ya. Kok bisa? Ya iyalah mereka kan pakai bahasa Inggris di sana katanya. Waktu itu buat saya, iya juga ya. Hal yang sederhana, tapi Anda ngerti nggak maksudnya di situ? Sesuatu dari anak kecil pun kita sudah belajar yang namanya tiru meniru. Apapun kita tiru Bapak Ibu. Nah di bisnis ini menariknya kita tinggal meniru saja. Semakin hebat kita meniru, semakin hebat kita mencontek, semakin besarlah bisnis kita. Sepakat nggak? Ya, itu yang namanya duplikasi. Nah kemudian kalau kita bicara duplikasi, bisnis-bisnis besar itu selalu identik dengan yang namanya duplikasi Bapak Ibu. McDonald itu padahal kan cuma bisnis yang katanya daging dijepit roti. Tapi penjualannya, wow dahsyat sekali. Saya pernah baca sebuah buku katanya tahun 90-an. Ya ini survei statistik tahun 90-an. Katanya setiap 4 menit sekali dibuka satu outlet McD. Anda bisa bayangkan bukan dijual Big Mac-nya, tapi outletnya bertambah setiap 4 menit sekali dari penelitian tersebut. Anda bisa bayangkan berapa cepatnya. Nah yang lebih luar biasa ya, tadi siang saya baru baca sebuah buku, katanya rahasia McD bisa besar, itu karena McD punya sebuah universitas juga, namanya Hamburger University. Percaya atau tidak, menurut saya itu agak aneh, tapi ternyata menurut buku itu benaran. Jadi di mana semua proses-proses tersebut diolah dari sebuah sekolah
Bagaimana caranya menggoreng, bagaimana semua sistem itu diduplikasi di sana Bapak Ibu. Diajarkan semuanya, cara-cara bagaimana membangun sebuah outletnya, bagaimana sistem pelayanannya, bagaimana baju karyawan dan semuanya. Hal yang sama kalau kita lakukan di bisnis ini, akan membuat bisnis kita besar. Duplikasi. Kita bicara di OPP, kita juga bicara bisnis yang besar, syaratnya ada duplikasi. Semakin banyak yang menduplikasi kita, semakin besarlah grup kita. Anda tahu Pak Luis Sandian kenapa bisnisnya besar sekali? Semua orang menduplikasinya. Lihat aja pertemuan hari ini. Ada 600 orang lebih, sekitar 600 orang yang hadir di eksklusif meeting baru di kota Medan. Kalau saya nggak salah di Indonesia ada lebih dari 30 kota yang melakukan eksklusif meeting juga. Anda bisa bayangkan penghasilan Pak Luis, duplikasinya ada 600 orang yang minimal melakukan 15 kali presentasi per bulan. 15 kali 600, 9.000 presentasi. Baru di kota Medan saja. Belum di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan nggak penghasilan Pak Luis sebesar apa? Duplikasinya luar biasa, budaya di grupnya itu luar biasa. Ya. Kemarin kalau saya nggak salah dengar, itu Pak Luis baru beli sebuah rumah di Jogja. Ya. Baru beli sebuah rumah untuk mertuanya. Saya dapat cerita dari Pak Iwan Palu, waktu CLW kemarin, itu Pak Luis beli rumah hanya butuh 5 menit untuk transaksi katanya. Jadi beliau ajak ibu mertua beliau ke sebuah perumahan mewah, saya lupa namanya apa. Itu beliau ajak, ayo mah gitu katanya. Mama silakan pilih yang mana. Mamanya tinggal pilih, ibu mertua tinggal pilih, oh rumahnya itu. 5 menit transaksi beres dan harga rumah sekitar 3 miliar. Luar biasa nggak upline kita Bapak Ibu. Monoplos buat Bapak Luis Sandian. Dari apa? Duplikasi. Semua grup beliau menduplikasi dengan luar biasa. Beli rumah 3 miliar dalam waktu 5 menit. Furniturnya kalau nggak salah 500 juta. Oh luar biasa, baru furniturnya aja. Ya, bahkan saya dapat informasi juga, Anda mungkin semuanya pasti sudah melihat gambar rancangan rumah Pak Luis yang di Unicorn News. Ya, kemarin saya sempat ngobrol, saya sempat dapat informasi dari apa yang katanya rumahnya Pak Luis biayanya membengkak katanya. Membengkak 5M. Jadi yang tadinya 15M jadi 20M. Saya bilang sama upline, Pak, membengkaknya aja 5M. Anda bisa bayangkan kalau membengkak bangun rumah aja, membengkaknya aja 5M gitu. Anda kalau bangun rumah kan bengkaknya paling 5 juta, 20 juta, betul nggak? Nah ini bengkaknya 5M Bapak Ibu. Itu bisa bikin berapa rumah lagi, kebayang nggak? Ya, luar biasa sekali. Dari mana? Dari bisnis duplikasi bisnis yang luar biasa. Kekuatan duplikasi dibangun oleh Pak Luis Sandian. Nah, kemudian yang ingin saya bicarakan hari ini adalah bagaimana menjadikan duplikasi itu adalah sebuah budaya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita bicara budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang betul-betul sudah mendarah daging. Ya, sudah menjadi sebuah kebiasaan di sebuah komunitas. Contoh, kalau kita punya kebiasaan di Indonesia, itu berjabat tangan kalau ketemu orang. Ya. Kalau di Jepang mungkin membungkukkan badan, betul? Di sebuah suku di New Zealand kalau saya nggak salah, itu mereka kalau ketemu mengadu hidung. Jadi ketemu hidungnya diadu gitu. Ya, saya pernah baca seperti itu. Itu yang namanya budaya. Sesuatu hal yang betul-betul sudah menjadi karakter dari masyarakat tersebut. Jadi sebuah komunitas tersebut. Nah kalau kita bicara budaya di bisnis ini. Budaya apa? Budaya yang dibentuk oleh Unicorn Bapak Ibu. Budaya seperti apa? Ya contoh, eksklusif meeting. Dan Anda bisa bayangkan sekali lagi. Seperti yang dimiliki oleh Pak Luis Sandian. Semua grupnya sudah terbudaya. Terbudaya untuk mengejar eksklusif meeting. Terbudaya untuk menghadiri vision seminar. Tidak perlu diiklankan lagi. Kalau orang bikin seminar di luaran sana. Itu pasang iklan, pasang di koran, betul nggak? Di Medan saya dengar vision seminarnya mencapai 4.000 orang nggak pernah pasang iklan di koran, betul nggak? Kenapa bisa? Budaya. Sudah terbentuk budaya. Nah Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan, semua orang pasti pengen jadi seperti Pak Luis Sandian, betul? Semua orang pengen lah, 5 menit, cuma butuh waktu 5 menit untuk beli rumah harga 3 miliar. Siapa sih yang nggak pengen? Ya, cuma butuh 5 menit untuk transaksi 3 miliar. Dan itu dibangun dari sebuah budaya. Artinya kita harus membangun sebuah budaya dari bisnis ini Bapak Ibu, budaya duplikasi. Nah, yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana budaya tersebut dibentuk. Ya. Yang pertama kita bisa lihat dari budaya kita sehari-hari. Bagaimana budaya di keluarga kita bisa dibentuk. Contoh, misalkan kita sekolah. Kenapa kita bisa sekolah? Orang tua kita sekolah, kita juga sekolah. Kenapa? Orang tua kita masuk SD, kita juga masuk SD. Kenapa? Yang pertama mungkin orang tua kita mencontohkan. Dia bisa memperlihatkan, misalkan dulu papa juga sekolah. Akhirnya kita mengikuti. Atau yang kedua, orang tua kita memaksakan kita untuk sekolah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, bahwa sebuah budaya tersebut dibentuk secara sengaja. Banyak orang berpikiran bahwa budaya di bisnis ini adalah beberapa orang berpikiran bahwa budaya di bisnis ini dibentuk secara tidak sengaja. Ya kalau dia mau netpi ya netpi, kalau nggak netpi ya enggak gitu.
Ya. Padahal budaya dibentuk secara sengaja. Contoh, kalau misalnya waktu kita sekolah dulu, kita siapa sih yang betul-betul mau rajin sekolah masuk tiap hari? Saya pikir nggak banyak. Ya. Apalagi waktu kita baru masuk SD. Kita kadang pengen sekolah, kadang enggak. Pengen sekolah, kadang enggak. Ya, pengennya main, bahkan lebih banyak pengennya main. Ya. Tapi apa yang dikatakan orang tua kita? Harus sekolah. Betul nggak? Ya. Suatu budaya itu dimulai dari ada yang memimpin. Ada seorang pemimpin. Kalau di selama ini mungkin dalam hal sekolah itu ada orang tua kita yang menyuruh kita, kamu harus sekolah. Atau hal yang lain Bapak Ibu. Dalam misalkan Anda punya seorang anak Anda sakit. Anak kecil misalnya umurnya baru 5 tahun, lagi demam. Kalau demam dia butuh obat, anggaplah obatnya pahit sekali. Tapi karena Anda tahu, Anda sebagai orang tua tahu bahwa anak ini harus minum obat. Kira-kira Anda paksakan nggak? Paksakan, demi apa? Demi kesembuhannya. Nah, hal yang sama juga mestinya dilakukan di bisnis ini. Banyak orang, contoh nih, misalkan orang itu baru mensponsori orang baru. Jadi orang sudah bergabung bintang 2 atau bintang 3. Kemudian saya pernah bilang sama downline, Pak kok nggak nepi? Kok siang tadi frontline barunya nggak disuruh starter pack? Dia bilang kasihan Pak, udah ngeluarin 2 juta masih ngeluarin lagi 50.000. Ya. Padahal sebenarnya kita memberikan hal tersebut justru untuk kebaikan dia, betul nggak? Nah kita ibaratkan orang baru tersebut Bapak Ibu, mereka tidak ngerti apa-apa. Mereka pengen sekali untuk sukses tapi mereka nggak ngerti caranya. Apa yang harus saya lakukan? Anda yang ngerti caranya mestinya mengatakan pada mereka, gini caranya, Anda harus netpi, Anda harus starter pack dan sebagainya. Kemudian kita harus bicara mengenai budaya ini. Anda harus ngerti kenapa budaya tersebut betul-betul harus dibangun. Sekali lagi ini masalah duplikasi. Anda bisa bayangkan sekali lagi seperti Pak Luis Tandian. Kalau Anda sudah punya grup yang semuanya terduplikasi, semuanya betul-betul terduplikasi, bisnis Anda akan lancar. Lancar semuanya. Karena semuanya sudah berbicara budaya yang sama, bahasa yang sama. Nah, apa saja yang harus kita budayakan? Ada beberapa poin. Yang pertama, paket awal menjalankan usaha ini. Ya, paket pemula. Yang pertama itu starter pack. Starter pack, netpi, eRebate VS, NDT, dan sebagainya. Saya ingin menguraikan satu persatu Bapak Ibu. Mengenai starter pack. Starter pack itu adalah sebuah paket pemula yang betul-betul harus dimiliki oleh setiap orang yang betul-betul ingin berhasil di usaha ini. Sekali lagi, sering sekali kasus yang terjadi adalah mereka sudah bergabung di bintang 2 atau bintang 3, tapi kita tidak paksakan mereka untuk membeli starter pack. Ya, akibatnya apa? Mereka nggak ngerti caranya. Mereka tetap aja presentasi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kemudian mereka mundur. Ya, karena apa? Karena mereka nggak tahu caranya, bagaimana cara presentasinya, bagaimana cara membuat janji, akhirnya mereka gagal. Ya, di starter pack sama halnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan saya baru datang di Kota Medan dan kemudian saya pengen misalkan jalan-jalan ke Brastagi misalkan. Begitu saya nyampe Polonia, saya nggak tahu caranya. Saya betul-betul pengen sekali untuk ke Brastagi. Kata orang Brastagi indah sekali. Ya, dan saya datang dari Padang dengan impian, waduh pokoknya saya harus nyampe Brastagi. Apapun yang terjadi saya harus nyampe Brastagi. Ya, saya diundang oleh seorang teman dan bilangnya memang betul Brastagi indah. Begitu saya nyampe di Polonia, saya sudah beli tiket pesawat, saya sudah habis-habisan beli tiket pesawat, tapi saya nggak dikasih tahu petunjuk bagaimana cara ke Brastagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin saya muter-muter dulu di Medan, tenaga saya sudah habis, biaya saya sudah habis, waktu saya sudah habis, dan akhirnya saya pulang aja ke Padang. Anda bisa bayangkan itu analogi yang terjadi pada orang yang sudah bergabung di bisnis ini, tapi mereka tidak membeli atau memiliki starter pack. Sebagai kita yang tahu bahwa starter pack itu penting, kitalah yang memudayakan Bapak Ibu. Apapun caranya, tentu Anda gunakan skill with people yang bagus. Ya, kita sudah diajaran bagaimana cara mempengaruhi orang, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Anda paksakan tanda kutip ya, Anda paksakan bagaimanapun caranya mereka menggunakan starter pack, mereka membeli starter pack. Karena kalau tanpa starter pack Bapak Ibu, kasihan sekali. Lebih kasihan mereka yang bergabung tapi mereka nggak punya starter pack. Ibaratnya sama aja Anda jualan handphone, tapi nggak jual dengan chargernya. Ya, mereka sudah beli handphone yang termahal ini. Mereka betul-betul sudah gaya sekali. Ini handphone terbaru, tapi Anda nggak jual dengan chargernya. Mungkin 2 hari 3 hari pakai mereka udah bingung lagi nggak bisa nyalain. Penting sekali starter pack Bapak Ibu. Ya, kalau Anda budayakan yang namanya penggunaan starter pack di grup Anda, hasilnya akan dahsyat sekali. Semua orang akan teachable, semua orang akan enak sekali dalam membuat janji, bertemu, presentasi, follow up dalam home meeting. Mereka akan betul-betul ngerti bagaimana cara follow up berikutnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya netpi. Hal yang sama, analogi yang sama. Begitu saya nyampe di Medan tadi, saya dikasih petanya. Misalnya starter pack adalah petanya. Nah, netpi adalah petunjuk jalannya. Misalkan saya sudah sampai 10 km pertama, ada belokan, kamu harus belok kanan. Ya, belok kanan sampai 15 km lagi. Ya.
Kemudian nanti kalau sudah sampai di perempatan sana belok kiri. Nanti ada putaran belok kanan. Ya. Nah itu ada nepinya Bapak Ibu. Kira-kira gambaran seperti itu. Petunjuk-petunjuk jalan berikutnya itu yang disebut yang kita gunakan sebagai nepi. Banyak orang yang kalau hanya starter pack Anda tidak nepi, motivasinya turun lagi Bapak Ibu. Ya. Gunakan nepi. Dengan nepi tujuan lebih mudah untuk tercapai. Kemudian berikutnya adalah Early Bird VS atau Ticket Vision Seminar. Nah ini perlu sekali untuk dipaksakan ya, sekali lagi paksakan tanda kutip, Anda gunakan dengan cara yang terbaik, cara skill with people yang paling halus. Anda gunakan, manfaatkan, promosikan sebaik-baiknya yang namanya Vision Seminar Bapak Ibu. Terus terang kalau saya ceritakan flashback ke belakang, kalau seandainya dulu sponsor saya tidak ngotot mengundang saya ke Vision Seminar, hari ini saya mungkin bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Karena terus terang waktu saya mulai bisnis ini, saya dipresentasikan oleh banyak orang, banyak sekali teman-teman yang presentasi dan saya tidak tertarik. Ya, di kampus kami di ITB itu banyak sekali yang menjalankan bisnis. Anda tahu banyak sekali yang sudah jadi, yang berhasil. Pak Rizky Kanata, Pak Himawan, Pak Ruli, banyak sekali. Ya, banyak sekali mereka dari kampus. Jadi waktu zaman itu, waktu kami mulai bisnis ini, itu yang namanya Tiansi, rame sekali. Dan terus terang saya nggak tertarik. Ya, terus terang saya nggak tertarik. Dan akhirnya lama-kelamaan karena saking banyak yang presentasi saya tertarik dari produknya Bapak Ibu. Jadi saya mulai bisnis ini bukan dari bisnisnya, saya mulai bisnis ini dari sebagai konsumen. Ya. Nah, 4 bulan, 5 bulan saya menjalankan usaha ini. Dengan konsumen saya pakai produk double sulos untuk penyakit mah. Alhamdulillah jauh sekali perubahannya. Kemudian sponsor saya kebetulan itu tinggalnya depan kos saya persis, di seberang kos. Ya. Setiap pulang Vision Seminar atau setiap terima bonus, dia selalu datangin saya. Datangin bonus, dia liatin slip bonusnya, 1,8, 2 juta. Terus terang pas hari itu saya lihat slip bonusnya, saya termotivasi. Besoknya sudah nggak termotivasi lagi. Ya. Begitu seterusnya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai bulan kelima. Di bulan kelima dia tetap ngotot. Dia tetap ngotot ngundang Vision Seminar, ngundang Grand OPP, selalu ngundang. Akhirnya waktu itu saya masih ingat, diundang di Grand OPP di Bandung, di gedung Pos Banda waktu itu. Itu pas saya masuk parkirannya, rame sekali. Akhirnya waktu itu saya nggak bisa ngelak Bapak Ibu. Saya selalu biasa bilang, saya nggak bisa datang acara ini, saya sibuk. Tapi waktu itu saya betul-betul nggak bisa ngelak, akhirnya saya datang. Saya datang rame sekali dan saya pas naik, itu nggak kebagian tiket. Dari situ saya udah merasa ini bisnis besar nih. Ya. Anda lihat saya bukan sebagai seorang bintang 8 hari ini, tapi Anda lihat sebagai seorang konsumen Bapak Ibu. Saya konsumen waktu itu, ya saya masih bintang 2. Akhirnya ngelihat rame-rame gitu di lantai 4 kalau saya nggak salah. Di lantai 4 rame sekali dan saya nggak kebagian tiket. Akhirnya saya sudah turun. Ya udah deh, pulang aja deh. Ngapain lagi rame-rame acara seperti ini? Saya turun, pas turun ketemu lagi sama upline-nya sponsor saya. Dia kenalin saya, dia kasih tiket. Pokoknya ikut. Akhirnya saya nggak jadi pulang. Dia bilang ada tiket tambahan. Waktu itu saya nggak pakai tiket, sebenarnya dikasih stempel. Tetap bayar, tapi dikasih stempel. Dan saya masuk. Dan waktu masuk, itu acaranya kalau nggak salah sekitar 2.000-3.000 orang Grand OPP. Dan saya lihat Pak Luis Tandian waktu itu. Pak Luis Tandian semangat sekali, luar biasa. Dan saya lihat dari waktu itu saya cuma melihat satu hal Bapak Ibu. Rame sekali yang hadir. Berarti bisnis ini besar. Ingat saya baru pertama kali hadir acara Bapak Ibu sebagai seorang konsumen. Ya. Kemudian tidak berhenti dari acara tersebut. Sponsor saya tadi, saya tidak aktif. Sponsor saya tadi mengundang lagi. Ada acara yang lebih dahsyat lagi katanya. Ada acara yang lebih dahsyat lagi. Pembicaranya orangnya gagap katanya. Wah tapi bisnisnya besar sekali. Ya. Dia cerita, pokoknya dahsyat sekali lah. Akhirnya lagi-lagi saya termotivasi karena saya lihat, dulu acara yang Grand OPP aja bagus sekali. Ya saya lihat rame. Dia bilang ini jauh lebih rame lagi, jauh lebih semangat lagi. Akhirnya saya datang di acara yang namanya Vision Seminar dan terus terang itu saya klik dengan bisnis ini Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, kita flashback. Anda bisa bayangkan seandainya sponsor saya tidak ngotot ngundang saya selama berbulan-bulan. Kira-kira saya bisa nggak jadi bintang 8 hari ini? Saya jadi bintang 2 forever Bapak Ibu. Ya, Anda ngerti maksudnya? Nah Anda bisa bayangkan hal yang sama terjadi pada grup Anda saat ini. Anda mungkin hari ini punya orang-orang yang mungkin entah itu tidak aktif ataupun orang yang aktif tapi Anda tidak betul-betul ngotot promosikan Vision Seminar. Bisa jadi di dalam grup Anda saat ini sudah banyak sekali para calon bintang 8 tapi tidak dingototin gitu. Anda tidak ngotot promosi pada mereka tentang Vision Seminar, tentang Starter Pack atau tentang Nepi. Akhirnya apa? Karena mereka tidak menemukan kliknya di sana. Banyak orang menemukan kliknya bisa beda-beda Bapak Ibu. Ada orang ketemu kliknya di pertemuan, ada orang setelah baca buku, ada orang setelah dengar Starter Pack, ada orang setelah dengar Nepi. Beda-beda. Nah tugas kita, karena kita nggak pernah tahu dia ini kliknya di mana. Kalau seandainya sponsor saya tahu, wah Ismail itu kliknya di VS, ya, di jidat saya ada VS gitu ya. Pasti dia udah
Pokoknya mati-matian pas VS aja. Tapi enggak, maksudnya kita enggak pernah tahu. Makanya kita perlu promosikan apapun dengan ngotot semuanya. Ya, karena bisa jadi orang di grup Anda punya seorang bintang 8 yang belum Anda olah Bapak Ibu. Ya, bisa jadi. Ya. Nah kemudian hal berikutnya termasuk pertemuan seperti NDT, ya, pertemuan NDT, Vision Seminar dan sebagainya. Hal yang kedua yang perlu Anda budayakan adalah yang tadi yang saya maksud adalah paket awal. Yang kedua adalah silver planner dan gold planner. Anda sudah lihat tadi, silver planner dan gold planner itu merupakan pin biasa mungkin. Banyak yang melihat pinnya. Tapi Anda lihat, jangan lihat pinnya Bapak Ibu. Di balik pin tersebut ada nilai perjuangan yang luar biasa. Ya. Seperti halnya tanda jasa, mungkin Anda yang pernah lihat angkatan bersenjata, TNI atau apapun. Itu mungkin tanda jasanya mungkin Anda bisa beli dimanapun. Mungkin. Ya. Mungkin Anda bisa beli dimanapun. Tapi yang ternilai, yang mahal itu bukan harga belinya Bapak Ibu. Pinnya mungkin Anda cuma beli harganya sekitar 25.000 atau dibelikan oleh upline Anda. Murah sekali mungkin. Tapi nilai perjuangan di balik tersebut Bapak Ibu. Kalau Anda promosikan pin silver planner, pin gold planner pada grup Anda. Dan semua grup Anda mengejar. Anda bisa bayangkan 10 orang grup Anda yang gold planner Bapak Ibu. 10 orang saja yang gold planner. 10 kali 30 berapa? 300. Artinya di grup Anda minimal ada 300 presentasi. Dari 300 presentasi kita ambil jeleknya lah 20% yang bergabung. Berapa? 20 kali 300, 60. Ada 60. Anggaplah minimal ada yang bergabung bintang 3, ada yang bergabung bintang 2. Kita ambil rata-rata 1 juta. Minimal Anda punya omset 60 juta. Itu jelek-jeleknya, kita bicara jelek-jeleknya. Saya yakin kalau orang yang silver planner, gold planner, tingkat joinnya lebih tinggi. Kenapa? Lagi-lagi kebiasaan ditolak itu sudah terbiasa. Dan orang, kita kalau presentasi kan menemukan kendalanya kan itu-itu aja, betul nggak? Nggak punya uang lah, ya. Sorry nggak tertarik, ini saya nggak bisa ngomong, betul nggak? Kendalanya kan cuma itu-itu terus. Nah kalau Anda seorang gold planner, 30 kali Anda presentasi dalam sebulan, selama 3 bulan berturut-turut. Mungkin dari 30 itu 10 kali kendala yang sama. Sehingga kalau orang diberikan kendala yang sama, itu pasti gampang mengatasinya. Betul? Kenapa seorang misalnya teknisi AC gampang sekali? Waktu itu pernah AC, ada AC yang rusak waktu itu. Gampang sekali gitu, oh ini yang rusak. Kenapa? Dia sudah 10 tahun kerjanya cuma perbaiki AC. Kenapa? Kendala yang sama yang dihadapi terus-menerus Bapak Ibu. Sehingga orang bisa menjadi ahli. Nah hal yang sama, Anda bisa bayangkan kalau di grup Anda, semuanya terbudaya silver planner, gold planner. Ketika presentasi, ketika follow up, orang itu tersebut baru bergabung, Anda langsung promosikan. Kita punya pin silver planner dan gold planner. Ini pin yang menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Orang yang memakai pin, itu seorang pejuang yang bukti bahwa mereka punya komitmen terhadap impiannya. Ya. Jadi dari awal Anda sudah promosikan bahwa orang yang memakai pin gold planner atau silver planner itu adalah seorang pejuang di bisnis ini. Ya. Jadi begitu dia datang OPP atau dia datang di NDT, lihat, Pak itu pin apa? Dia udah gak heran lagi. Wah ini pejuang nih, saya harus pakai juga. Anda bisa bayangkan dia termotivasi lihat pinnya. Ya. Tapi sekali lagi bukan nilai pinnya, tapi nilai perjuangan di balik pin tersebut. Silver planner, gold planner. Anda mulai budayakan dari home meeting, presentasi atau follow up, Anda ceritakan Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian berikutnya. Yang ketiga yang harus Anda budayakan adalah budaya core person dan core leader. Sekali lagi masih ada beberapa ini terutama di grup saya. Ini berbagi pengalaman saja, masih banyak orang yang bergabung. Itu lagi-lagi patokannya hanya bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8. Padahal Unicorn sudah mengajarkan. Untuk kesehatan bisnis kita bicara core person, core leader. Betul? Core person, core leader, Excel. Kita harus bicara masalah kesehatan bisnis adalah itu. Di Starpack juga dikatakan bahwa pertama kali bergabung apa? Yang Anda harus kejar adalah core person. 2-3 bulan berikutnya harus core leader. Ya. Hal tersebut harus dibudayakan dari awal Bapak Ibu. Ketika mereka baru bergabung, bahkan mereka baru mengatakan, oke, saya tertarik. Anda langsung challenge. Anda katakan bahwa kita punya cara yang lebih cepat lagi. Orang-orang inti, orang-orang yang betul-betul mencapai impiannya lebih cepat. 1-2 tahun bintang 8. Orang tersebut kita mulai dengan namanya core person. Kalau Anda sebulan core person, baru bergabung Anda langsung core person, 2-3 bulan Anda core leader, Anda akan punya bisnis yang besar sekali. Dari awal harus sudah dipromosikan Bapak Ibu. Sehingga kalau orang tersebut, dia akan ingat, oh iya waktu dulu saya baru memutuskan untuk bergabung, upline saya sudah mempromosikan core person dan core leader. Berarti nanti kalau saya presentasi lagi, atau ada orang yang akan bergabung di grup saya harus mengatakan hal yang sama. Ingat duplikasi, betul nggak? Ya. Hal yang sama terjadi Bapak Ibu. Core person, core leader, core person, core leader. Selama Anda sering menyebutnya, selama Anda sering promosikan, biasakan budaya seperti itu, grup Anda akan mengikuti secara otomatis. Ya, Anda bisa bayangkan kalau setiap orang grup Anda core person, core leader, semakin banyak grup Anda yang Anda ajak core leader weekend berikutnya,
Manfaatkan ini Bapak Ibu. Acara Corridor Weekend acara yang luar biasa sekali. Buat Anda yang belum pernah, boleh tahu yang belum pernah hadir Corridor Weekend? Oh banyak sekali. Ya, Anda perlu kejar Bapak Ibu. Corridor Weekend betul-betul acaranya luar biasa. Kami yang dari Padang kemarin sudah melakukan, kami kedatangan bicara tamu Pak Iwan Palu. Wah, bukan masalah sekedar pembicara Bapak Ibu. Tapi auranya, betul-betul aura positif sekali. Kita berkumpul 2 hari 1 malam di mana kita betul-betul belajar. Anda perlu ingat buat Anda yang sudah ikut Corridor Weekend, sesi malam itu sesi yang luar biasa. Ya. Ya, saya nggak akan cerita sesi malamnya apa. Ya karena ini rahasia buat yang sudah Corridor aja. Ya. Buat Anda yang belum Corridor, Anda perlu kejar Corridor Weekend karena sesi malamnya malam pertama yang berkesan Bapak Ibu. Ya. Saya sering katakan pada grup saya yang belum Corridor, kalau Anda kejar malam tersebut, dijamin 1-2 tahun yang akan datang, paling lama kalau Anda serius mengikuti malam tersebut, Anda akan jadi bintang 8 dalam waktu 1-2 tahun berikutnya. Nah, Anda yang belum Corridor penasaran nggak? Makanya kejar Bapak Ibu, Corridor. Ya, budayakan core person Corridor. Semakin Anda kejar, Anda bisa bayangkan semakin banyak Corridor. Corridor minimal punya omset 10 juta. Anda punya 10 orang core leader, Anda bawa 10 orang ke Corridor Weekend berikutnya. Anda punya omset 100 juta, betul? Ya. Anda bawa 100 orang, udah 1 miliar omset Anda. Ya, Anda bisa bayangkan kekuatan bisnis ini. Membangun bisnis gampang sekali sebenarnya, asalkan kita tahu caranya. Saya ingin garis bawahi, asalkan kita tahu caranya. Banyak orang sudah tahu caranya tapi tidak menggunakannya. Banyak orang ingin coba cara-cara sendiri. Ya, sekali lagi masih ngotot dengan bintang 3, oh pokoknya kejar bintang 4 ya. Kapan koridornya? Ntar aja, yang penting bintang 4. Ya, Unicorn sudah mengajaran Bapak Ibu. Betul, di TNC peringkat tidak pernah turun, omset akumulasi tanpa batas waktu. Semua orang pasti bisa, betul nggak? Tapi pertanyaannya, bonusnya berapa? Bisnisnya seberapa besar? Seberapa sehatkah bonus Anda? Ya, bulan depan Anda punya bonus nggak? Ya, jangan bonusnya seperti lagunya Utopia, antara ada dan tiada. Ya. Hati-hati. Kalau Anda punya bisnis yang besar, kalau Anda menggunakan sistem core person, corridor, Excel, dibudayakan di grup Anda, semuanya mengejar Bapak Ibu. Luar biasa, bonus Anda akan berlipat ganda. Corridor, Anda punya 4 kaki sehat. 4 kaki yang aktif, ya. Mereka baca buku, mereka dengar kaset, mereka hadir di pertemuan, mereka konsultasi, edifikasi, dan sebagainya. Sehingga kita berbicara dengan budaya yang sama. Lagi-lagi kita membangun budaya di grup kita. Oke, core person, corridor, Excel. Anda kejar Excel juga ya buat yang sudah corridor. Kemudian yang keempat yang perlu dibudayakan adalah challenge meeting. Challenge meeting seperti apa? Yang pertama core meeting. Kita sudah punya pertemuan-pertemuan challenge atau pertemuan bersyarat seperti core meeting, minimal bintang 3 dan melakukan presentasi 8 kali per bulan. Kalau Anda mengalami kesusahan buat orang untuk aktif, ya Anda sudah pernah mengalami mungkin. Mereka sudah bergabung bintang 2, bintang 3, tapi kok nggak jalan? Nah caranya sebenarnya gampang, Unicorn sudah menyediakan caranya. Anda promosikan yang namanya core meeting. Sejak kapan? Sejak pertama kali mereka mengenal bisnis ini Bapak Ibu. Ya, begitu mereka tanda tangan formulir, Anda ceritakan, nih kita punya pertemuan dahsyat. 1 jam sebelum NDT. Ya, pertemuannya akan dijelaskan cara-cara, kebiasaan-kebiasaan bagaimana membangun bisnis dengan luar biasa. Kalau kamu bisa hadir di pertemuan ini, wah ini luar biasa. Kamu bisa bangun bisnis yang besar. Jadi dari awal sudah diperkenalkan Bapak Ibu. Dia akan nanya, ini terbuka untuk umum? Oh sorry, ini ada syaratnya. Ya. Minimal bintang 3 dan presentasi 8 kali per bulan. Dia akan mengejar, kenapa Anda promosi? Dan ngomong-ngomong tentang promosi jangan cuma via SMS. Banyak orang promosi via SMS saja. Core meeting, NDT hari Minggu jam segini, hadiri core meeting. Udah gitu aja. Padahal core meeting, kalau dibangun sekali lagi harus sering sekali untuk mengulangnya. Kalau via SMS saja, mungkin di online Anda, ya SMS lagi. Dia baca sedikit, NDT, baru NDT-nya dia sudah forward lagi ke bawah. Akhirnya tidak ada orang yang promosikan secara benar-benar. Ya. Akhirnya ke prospek atau orang yang baru bergabung. Hasilnya juga tidak akan optimal. Mestinya dari awal sudah dipromosikan Bapak Ibu, core meeting. Nah setelah core meeting, promosikanlah exclusive meeting. Supaya mereka mengejar untuk presentasi 15 kali per bulan. Setelah core meeting, exclusive meeting, ada pertemuan berikut yaitu namanya corridor meeting sebelum vision seminar. Supaya apa? Supaya grup Anda juga mengejar yang namanya core leader. Sama halnya dengan corridor weekend, tapi corridor weekend kita cuma adakan sekitar 6 bulan sekali atau 2 kali setahun. Tapi corridor meeting itu termasuk checkpoint di bisnis ini. Kalau upline kami pernah mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan bersyarat itu ada checkpoint. Ibaratnya kalau Anda lomba rally mobil, ya, kan Anda bisa lihat kalau rally mobil start di sini ada beberapa checkpoint. Di mana di setiap checkpoint itu Anda akan dinilai bagaimana perkembangan mobil Anda, kecepatan Anda di posisi berapa.
Ya, di checkpoint itu semua diukur. Nah, hal yang sama di bisnis Bapak Ibu. Checkpoint kita adalah pertemuan bersyarat. Checkpoint kita adalah pertemuan bersyarat. Buat Anda yang sudah punya grup, Anda bisa lihat di core meeting ada berapa orang grup Anda. Karena Anda bisa lihat orang-orang yang serius di bisnis Anda adalah orang yang hadir di pertemuan bersyarat. Banyak orang yang, wah grup saya di OPP banyak Pak. Tapi join nggak? Kerja nggak? Itu jadi pertanyaan Bapak Ibu. Ya, Anda perlu lihat di exclusive meeting ini. Berapa orang grup Anda yang betul-betul aktif. Jangan cuma orang-orang di grup Anda yang nambah-nambahin daftar printout. Ya, banyak juga seperti itu. Daftar di printoutnya banyak tapi yang aktif nggak banyak. Ya itu hal yang wajar sebenarnya. Tapi Anda perlu lihat siapa pasukan-pasukan inti Anda di dalam bisnis ini. Melalui pertemuan yang namanya exclusive meeting. Kemudian di core leader meeting Anda bisa lihat pertemuan-pertemuan. Anda bisa lihat orang-orang yang betul-betul serius yang sudah menjadi core leader. Semakin banyak core leader, semakin besarlah grup Anda. Ya. Kemudian berikutnya, yang kelima yang dibudayakan adalah good team player Bapak Ibu. Edifikasi, konsultasi, dan no crosslining. Ini sudah ada kasetnya dari Pak Purnowarsono. Anda bisa dengarkan kaset, budayakan dari awal. Sekali lagi banyak orang tidak terbiasa dengan yang namanya konsultasi. Apalagi kalau upline-nya, Anda misalnya seorang dosen, upline-nya masih mahasiswa. Atau upline Anda ada adik Anda. Atau misalkan upline Anda adalah bawahan Anda. Banyak orang yang gengsi untuk konsultasi. Tapi Bapak Ibu penting sekali yang namanya konsultasi ini dibudayakan. Setiap bulan Anda harus konsultasi, apalagi ini baru tutup buku ya. Tutup buku atau Anda akan memulai bulan Juni ini, untuk tutup buku Juni Anda memulai bisnis Anda. Anda perlu konsultasi. Setelah terima printout, gimana perkembangan bisnis Anda? Anda cek, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ya, biasakan konsultasi Bapak Ibu, karena kalau kita tidak konsultasi, bisnis kita nggak akan jelas arahnya. Bisa jadi ngaco nanti ya. Pengennya bintang 82 tahun jadi 20 tahun. Ya. Bisa jadi, kenapa? Karena jalannya salah. Ya, termasuk edifikasi, budaya edifikasi. Kalau dibangun hasilnya luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, semua orang mengedifikasi, upline mengedifikasi downline-nya, downline juga mengedifikasi upline-nya. Kerjasama timnya akan sangat kuat sekali. Ya. Edifikasi, ngomong-ngomong edifikasi tidak hanya pada upline yang tertinggi Bapak Ibu. Anda walaupun upline Anda mungkin sama-sama bintang 3 misalkan. Ya. Menurut saya itu tetap perlu diedifikasi Bapak Ibu. Kenapa? Dalam bisnisnya yang paling gampang adalah kita gunakan pihak ketiga. Susah sekali untuk kita mengatakan, Pak, saya ini orang yang hebat loh. Susah. Tapi kalau kita menggunakan pihak ketiga, kita bilang, saya punya upline, orang yang serius sekali kerja, orang yang serius sekali, orang yang sangat semangat sekali, punya visi, dan beliau akan menjelaskan tentang konsep bisnis ini. Prospek Anda akan mendengarkan Bapak Ibu. Budayakan yang namanya budaya kebiasaan edifikasi. Ya. Termasuk dengan budaya yang namanya no crosslining. Kemudian yang keenam, yang harus dibudayakan adalah mengejar goal atau target. Banyak orang sekali lagi menjalankan usaha ini hanya seperti air mengalir ya. Untung-untungan. Kalau dapat reward ya syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau dapat bonus ya syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa. Namanya juga penghasilan tambahan ya. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya wajar bisnisnya tidak berkembang. Tapi orang-orang yang punya goal yang jelas atau target yang jelas, mereka punya bisnis yang jauh lebih besar dibanding orang-orang yang lain. Kenapa? Mereka sudah jelas. Tutup buku Juni ini, saya pengen omset segini, saya pengen peringkat segini, saya pengen jadi core leader, saya pengen punya 4 orang core leader di grup saya. Apa yang harus saya lakukan gitu? Ya lagi-lagi konsultasi. Kalau Anda sudah betul-betul punya goal yang jelas, target Anda akan hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Sekali ya apa yang kita bicarakan dari 6 poin ini adalah merupakan yang namanya kebiasaan. Ngomong-ngomong tentang kebiasaan, ada sebuah cerita, ini kejadiannya di Swedia. Jadi waktu itu ada kebakaran di sebuah apartemen lantai 30 kalau saya nggak salah. Kemudian setelah kebakaran banyak yang sudah terselamatkan, tapi ada seorang ibu dengan bayinya. Bayinya ini, waduh, si ibu nggendongnya tuh sampai mau loncat gimana, takut ya. Risikonya mati, udah dari tingkat 30. Akhirnya di bawah itu sudah siap sekali dengan para pemadam kebakaran, tim SAR dan sebagainya udah siap. Nah, dari bawah bilang, ayo Bu lempar saja, kita sudah menyiapkan jaring-jaringnya. Ibu tinggal loncat, pokoknya aman lah gitu. Tapi si ibu itu tetap takut ya. Akhirnya semua penduduk kota panik. Itu jadi tontonan semua Bapak Ibu. Wah semua jadi tontonan. Orang panik, akhirnya ada yang mengusulkan. Bu, gimana kalau anak ibu kan mau dilempar ke bawah. Gimana kalau kita memanggil kiper nasional Bu? Wah ide aneh juga nih. Apa hubungan kiper nasional katanya? Kiper kan kebiasaan nangkap Bu katanya. Si ibunya karena udah saking panik, bakarnya udah parah sekali, akhirnya si ibu bilang, oh, ya udah deh, saya percaya sama kiper nasional tersebut. Kebetulan kiper nasional itu kiper terbaik Bapak Ibu. Akhirnya dipanggil lah kiper terbaik tersebut, kiper nasional. Si ibu ini siap-siap, udah siap-siap nih. Ya akhirnya dilempar. Wow, orang-orang udah diam semua, si ibu ngelempar. Ya. Akhirnya kiper itu
Dengan sigapnya langsung set. Wah, orang langsung tepuk tangan Bapak Ibu. Semua orang langsung tepuk tangan. Tapi kiper itu langsung ditendang lagi Bapak Ibu. Anda ngerti maksudnya? Ya. Kenapa? Kebiasaan kan? Terima bola lo tendang lagi gitu loh. Ya. Itu yang nama kebiasaan. Sudah berbicara alam bawah sadar. Jadi yang kita bicarakan tadi, 6 poin tadi. Kalau kita bicara sudah kebiasaan itu kita sudah bicara alam bawah sadar. Kita tidak bicara hal yang sudah tidak perlu diingatkan lagi. Ya si kiper tidak perlu diingatkan lagi, nendang aja langsung. Nggak tahu kalau itu bayi gitu. Ya. Kenapa? Kebiasaan. Nah, sekali lagi yang kita bicarakan malam ini Bapak Ibu, itu ada duplikasi yang bagaimana caranya, itu harus menjadi sebuah kebiasaan, sebuah budaya dalam grup kita. Bagaimana caranya kita membudayakan NetP, bagaimana caranya kita membudayakan StarPack, bagaimana caranya kita membudayakan Ribet VS dan sebagainya, bagaimana kita ngejar goals dan sebagainya. Kalau itu semua sudah menjadi sebuah budaya, percayalah Bapak Ibu, 1-2 tahun yang akan datang Anda akan menjadi bintang 8 berikutnya. Hal yang sama Bapak Ibu, kalau Anda betul-betul menjalankan usaha ini, Anda bangun budaya dimulai dari diri Anda sendiri, paksakan Bapak Ibu. Hari ini mungkin buat Anda yang sudah punya grup, Anda bisa langsung terapkan. Tapi buat Anda yang belum punya grup, yang baru hadir sendirian malam ini, Anda perlu budayakan dari mana? Dari diri sendiri Bapak Ibu. Anda perlu mulai mengejar core person, Anda perlu jadi core person. Core person nggak perlu dikejar kan? Ya, kenapa? Core person hanya diri sendiri kok, nggak perlu ngapa-ngapain, Anda tinggal baca buku, ya nggak perlu melibatkan orang lain untuk menjadi core person. Malam ini pun Anda bisa langsung jadi core person. Ya, saya sarankan Anda segera langsung jadi core person. Buat Anda yang belum core person, malam ini putuskan jadi core person Bapak Ibu. Supaya apa? Nanti core leader weekend Anda bisa hadir sebagai seorang core leader, new core leader. Ya. Buat Anda yang sudah jadi core leader, pastikan Anda juga bawa lebih banyak orang lagi menjadi core leader Bapak Ibu. Karena kunci bisnis sekali lagi duplikasi. Dan sebuah duplikasi yang sempurna butuh orang-orang yang teachable. Seorang yang tidak teachable, orang yang tidak pernah mau belajar pada upline-nya, pada sponsornya, bisnis tidak akan pernah berkembang. Anda sudah punya leader-leader yang luar biasa Bapak Ibu, belajarlah sama mereka. Mereka sudah pasti, setiap orang leader pasti pengen, seorang upline pasti ingin grupnya besar. Buat Anda yang sekarang baru bergabung, Anda pengen nggak grup Anda atau orang yang baru bergabung juga sukses? Ya, semuanya pengen Bapak Ibu, termasuk upline Anda. Saya punya beberapa orang yang kadang-kadang merasa, kalau upline membantu, kadang-kadang merasa dimanfaatkan. Wah, kalau saya bantu, upline saya bantu, berarti upline ini ada maunya nih. Ya. Padahal Bapak Ibu, justru hal yang sama. Kalau Anda jadi upline, Anda juga pasti ingin bantu grup Anda, betul? Hal yang sama Bapak Ibu, duplikasikanlah hal tersebut. Selalu teachable, selalu rendah hati. Karena di bisnis ini kita mengejar menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin baik, yang baik adalah dulunya, pastilah pengikut yang baik. Kalau Anda tidak pernah menjadi pengikut yang baik, Anda tidak akan pernah jadi pemimpin yang baik. Mulailah jadi seorang pengikut yang baik, mulai malam ini. Rendahkan hati Anda, belajarlah pada leader-leader Anda Bapak Ibu. Belajarlah pada sistem unicorn. Ya, bangunlah sebuah kebudayaan sehingga bisnis Anda semakin lama semakin besar, bangunlah duplikasi. Sukses buat Anda, selamat malam.